Seorang pria, seorang prajurit yang terluka, berjalan menembus salju, tanpa tujuan, hanya rasa sakit. Seekor anjing, seekor K9 yang sudah pensiun, setia tanpa alasan, tiba-tiba menggonggong ke arah badai seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Dan kemudian dia, seorang gadis kecil dengan mantel merah compang-camping, tanpa alas kaki menangis, lengannya melingkar erat di boneka beruang seolah itu adalah hal terakhir yang mencintainya. Dia mendongak dan berbisik, apakah dia orangnya, orang yang ayah bilang akan kembali. Mereka dilupakan oleh semua orang kecuali takdir. Jika kamu mendengar suaranya di salju, apakah kamu akan melewatinya atau akankah kamu berlutut dan berkata, "Aku di sini, kamu aman?" Sekarang, sebelum kita mulai, beritahu aku, dari mana saja kamu menonton malam ini? Tulis kota atau negaramu di kolom komentar, karena terkadang, bahkan melintasi bermil-mil salju dan keheningan, kita menemukan satu sama lain. Briar, Glen, Crestmont Utara. Musim dingin berlarut-larut seperti luka yang terlupakan dan salju turun dengan tenang, tebal, tak berujung, menutupi segalanya kecuali apa yang menolak untuk dibungkam. Jack Ryland duduk membungkuk di kursi berlengan tuanya, bahunya kaku, di bawah sweater hijau tentara yang pudar, kepalanya bersandar di tinjunya saat badai di luar berbisik seperti kenangan yang jauh. Dia tidak bergerak selama lebih dari 1 jam. Kompor kayu kecil di dekatnya mendesis dan berderak, memancarkan cahaya yang berubah-ubah ke seluruh dinding kabin yang sederhana. Tetapi bahkan kehangatannya pun tidak dapat mencapai embun beku di tulang Jack. Napasnya dangkal, nyaris tidak terdengar. Kaki kirinya berkedut, rasa sakit hantu dari luka yang sudah lama sembuh. Pikirannya tidak ada di sini, jarang sekali. Di usia 45 tahun, Jack tampak lebih tua dari seharusnya. Tahun-tahun dalam pertempuran telah membentuk tubuhnya menjadi sesuatu yang kurus dan keras, tetapi kesedihan telah menghancurkannya. Rahang perseginya dibayangi oleh janggut yang mulai beruban dan kerutan yang dalam telah terbentuk di bawah mata biru baja, mata yang dulunya memindai gurun untuk mencari ancaman sekarang menatap melewati dinding ke hal-hal yang tak terlihat. PTSD telah mengubahnya. Malam adalah yang terburuk. Dia tidak bisa tidur, namun dia takut memejamkan mata. Saat itulah kecelakaan itu kembali, ketika S di jalan merenggut istri dan putrinya dan meninggalkannya hanya dengan keheningan dan seekor anjing yang menolak untuk meninggalkannya. Sampai sekarang, dia berkedip. Kabin itu sunyi, terlalu sunyi. Dia bergerak, memindai lantai, ambang pintu, sudut-sudut yang teduh. "Ranger," panggilnya. Tidak ada. Dia berdiri perlahan, lututnya berderak karena diam, dan melangkah menuju pintu. Itu sedikit terbuka. Hembusan udara dingin menyapu masuk saat dia membukanya sepenuhnya. Salju segar telah melapisi beranda, tetapi yang menarik perhatiannya adalah jejak kaki yang mengarah ke malam. Mereka tajam, segar. Ranger hilang. Dia tidak lari atau panik. Jack hanya berdiri di sana sejenak, satu tangan bertumpu pada kusen pintu, mendengarkan. Perutnya menegang, bukan karena takut tetapi sesuatu yang lebih dalam, pengakuan. Ranger bukan hanya seekor anjing. Dia terlatih, disiplin, hampir sangat jeli. Seekor gembala Jerman berumur 5 tahun dengan tubuh berotot, bulu hitam dan coklat, dan mata yang mengerti lebih dari yang seharusnya. Jack telah menyelamatkannya setelah unitnya memensiunkannya lebih awal. Terlalu reaktif, kata mereka, terlalu protektif, tetapi malam ini Ranger pergi sendiri. Jack mengambil mantel dan senternya dan melangkah ke salju tanpa berpikir. Dinginnya menerpanya seperti tamparan. Salju turun dalam lapisan tebal, setiap butiran memantulkan sorotannya seperti pecahan kaca. Dia mengikuti jejak itu setiap langkah, meninju bubuk setinggi tulang keringnya. Tidak ada suara lain yang ada selain angin dan derit di bawah sepatunya. Dia bergumam keras saat dia bergerak, "Apa yang kamu lihat, nak?" Briar Glen tertidur di belakangnya. Jalanan tertutup, mobil-mobil terkubur dalam cahaya putih lampu jalan yang berkedip-kedip melalui jendela yang berkabut. Dunia tampak tak tersentuh, tetapi Jack tahu lebih baik. Tidak ada yang tetap tak tersentuh. 10 menit berlalu, kemudian 15. Dia akan memanggil lagi ketika dia mendengarnya, gonggongan, tajam, mendesak, tidak jauh. Jack berbelok di sudut dan berhenti. Di sana, dekat persimpangan Ridgeway dan Hollow Lane, di bawah lampu jalan yang bengkok, berdiri Ranger. Tubuh anjing itu tegang, ekornya diam, telinganya ke depan, berdiri menjaga sesuatu, tidak seseorang. Jack bergerak mendekat, sorot senternya mengungkapkan pemandangan yang mencengkeram dadanya.
seorang gadis kecil. Dia tidak mungkin lebih dari 5 tahun. Dia duduk merosot di dasar bangku beku, lengan kecil melingkar erat di sekitar boneka beruang, bulunya abu-abu dan basah kuyup dengan lumpur salju. Mantel merahnya robek dan terlalu tipis untuk cuaca dingin. Kaki telanjangnya, merah muda dan gemetar di salju, rambut pirang menempel dalam kusut berantakan di pipinya. Dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya berlumuran kotoran, bibirnya pecah-pecah dan berdarah, matanya berkaca-kaca dan lebar. Dia tidak menangis, dia sudah melewati menangis. Ranger bergeser saat Jack mendekat, tetapi tidak menjauh. Dia mengawasi pawangnya dengan urgensi diam yang sama seperti yang dia lakukan di zona pertempuran, seolah berkata, yang ini penting. Jack berlutut perlahan, membiarkan senternya jatuh ke sisinya. Wajahnya melunak meskipun sengatan angin dingin. Dia tidak meraih gadis itu, dia hanya berbicara, "Hai, di sana, aku Jack. Kamu aman sekarang. Itu anjingku. Namanya Ranger. Dia anak baik." Gadis itu berkedip. Kemudian, dengan suara yang sangat lirih sehingga dia mengira dia membayangkannya, dia berbisik, "Jangan ambil dia. Ayah bilang dia akan kembali." Jack merasakan kata-kata itu menetap di dadanya seperti salju di atas batu. Dia tidak mengajukan pertanyaan, "Belum." Sebaliknya, dia melepas mantelnya dan dengan lembut melingkarkannya di bahu kecilnya. Dia tidak menolak, tetapi dia juga tidak melepaskan beruang itu. Tangannya kaku, ujung jarinya biru. "Kita akan pulang," katanya lembut. Ranger melangkah mendekat, menyentuh sisi Jack seolah untuk menenangkannya. Mereka bertiga berdiri di sana sejenak di bawah cahaya yang rusak, sebuah segitiga keheningan di tengah badai. Kemudian Jack mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya. Dia hampir tidak memiliki berat badan. Dan Ranger, selalu berjalan sedikit di depan, selalu mendengarkan, mulai memimpin mereka kembali melalui salju, satu langkah diam demi satu langkah diam. Salju hanya bertambah lebat pada saat Jack mencapai kabinnya, jalan sekarang hampir tidak terlihat di bawah lapisan putih baru. Napasnya keluar dalam awan rendah saat dia menggendong gadis kecil itu di lengannya. Ranger mengikuti di sisinya. Charlie tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak saat dia berbisik di jalan. Kepalanya bersandar di bahunya, satu tangan kecil masih menggenggam erat boneka beruang yang lembab, yang lainnya memutar ke dalam kain mantel Jack. Dia tidak melihat wajahnya sekalipun. Dia tidak perlu. Matanya tetap terpaku pada anjing itu. Di dalam kabin, Jack menendang pintu hingga tertutup dengan sepatunya dan berlutut di dekat kompor, menyesuaikan api dengan satu tangan sambil menggendong gadis itu dengan tangan yang lain. Dia meraih selimut wol tebal dari rak dan membungkusnya di sekelilingnya, masih hangat dari pembakaran kompor sebelumnya. Kabin itu sederhana, ruang tamu kecil dengan dinding kayu yang sudah tua, tempat tidur sempit di sudut dan meja tua yang berantakan dengan peta yang dilipat, perlengkapan anjing, dan cangkir kopi kosong yang berserakan. Jack meletakkannya dengan lembut di atas selimut yang dilipat di dekat perapian. Dia tidak tersentak, dia tidak berbicara. Dia hanya meringkuk seperti anak kecil yang bersembunyi dari dunia yang tidak pernah repot-repot mengetuk. Ranger duduk di sampingnya dan menekan tubuhnya dengan ringan ke tubuhnya. Itu akhirnya membuatnya bergerak. Dia melingkarkan lengannya di leher anjing itu dan menyembunyikan wajahnya di bulunya. Jack menyaksikan dalam diam, mulutnya terbuka seolah ingin berbicara, lalu menutup lagi. Sebaliknya, dia mengambil sepotong kayu bakar tambahan untuk api dan memberi makan api. Barulah setelah dia menuangkan secangkir air hangat dan meletakkannya di dekatnya, gadis itu akhirnya berbicara lagi, nyaris tidak lebih dari bisikan. "Charlie," katanya. Jack berkedip. "Apakah itu namamu?" Dia mengangguk sekali, wajahnya masih tersembunyi di bulu. "Oke, Charlie." Dia duduk di seberangnya di lantai, kakinya terentang perlahan untuk meredakan kekakuan di persendiannya. "Aku Jack, ini tempatku. Tidak ada yang bisa mengganggu kita di sini." Charlie tidak menjawab, tetapi dia bergeser sedikit sehingga bahunya menyentuh Ranger. Anjing itu tidak bergerak. Matanya tetap terpaku pada Jack, seperti jembatan sunyi di antara keduanya. Jack menggosok pelipisnya. Dia tidak berbicara dengan seorang anak selama bertahun-tahun, tidak sejak putrinya sendiri, Clara. Dia seusia itu, 5 tahun, ketika mobil tergelincir dari jalan yang membeku. Istrinya Mara yang mengemudi. Jack berada ribuan mil jauhnya, jauh di suatu gurun, memegang senapan dan membaca berita di tablet yang retak. Dia tidak sempat pulang.
Rasa bersalah itu hidup di dalam dirinya sejak saat itu. Mungkin itu sebabnya momen ini terasa seperti perhitungan. Dia berdiri dan pindah ke meja sudut, mengambil telepon rumah tua, memutar nomor kantor serif setempat. Seorang wanita menjawab suaranya. Lelah, mungkin menjelang akhir shiftnya. Departemen Serif Briar Glen. Ini Linda. Hei, Linda, ini Jack Ryland. Aku menemukan seorang anak. Ada keheningan di ujung sana. Seorang anak? Ya, sekitar 5 tahun, sendirian di Ridgeway, mantel robek, tanpa sepatu. Dia bilang namanya Charlie. Dia membeku. Anjingku menuntunku padanya. Ya Tuhan, gumam Linda. Jack, kita sudah menutup setengah jalan. Sheriff Weller dan tim pencari tidak akan bisa menghubungimu malam ini. Kamu punya listrik? Ya, api menyala. Baiklah, kamu jaga dia tetap aman. Aku akan memberitahu dinas sosial. Kami akan mengirim seseorang segera setelah cuaca cerah. Jack menutup telepon dan kembali ke gadis itu. Dia tidak bergerak. Kamu akan tinggal di sini malam ini, katanya lebih kepada anjing daripada kepadanya. Besok kita akan mendapatkan bantuan nyata. Dia menyiapkan semangkuk air untuk Ranger dan menawarkan Charlie sepotong roti dan beberapa potong apel. Dia menatap makanan itu, lalu perlahan, ragu-ragu, mengambil satu potong apel dan mengunyahnya tanpa melihat ke atas. Jack menghela napas lega. Malam semakin dalam. Jack meredupkan lampu minyak tanah dan membungkus dirinya dengan selimut di dekat api. Dia tidak tidur. Dia mengawasi. Charlie akhirnya menyandarkan kepalanya pada Ranger dan tertidur dalam tidurnya. Dia menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dia dengar dengan jelas, tetapi jari-jarinya berkedut dan dahinya berkerut. Ketika pagi tiba, cahaya pucat menyaring melalui jendela yang membeku. Jack bangun dengan kaku dan bergerak untuk merebus air. Dia berbalik ke arah gadis itu dan berhenti. Charlie sudah bangun. Dia duduk bersila di lantai, pensil tumpul di satu tangan menggambar di bagian belakang amplop tua. Boneka beruang itu ada di sampingnya, lembab tetapi masih digenggam. Ranger berbaring di kakinya, satu telinganya bergerak-gerak. Jack mendekat perlahan, berjongkok di dekatnya. Kamu suka menggambar? Charlie mengangguk tetapi tidak berbicara. Jack memiringkan kepalanya. Bolehkah aku melihat? Dia ragu-ragu, lalu menyerahkan halaman itu kepadanya. Gambar itu kasar, kekanak-kanakan, tetapi sangat meresahkan. Itu menunjukkan sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh pepohonan. Di depan rumah berdiri seorang pria, tetapi wajahnya hanya lingkaran kosong. Di atasnya ada huruf-huruf bergerigi, jangan bicara kecuali Scott mengizinkanmu. Jack merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Scott, tanyanya. Dia menunjuk Ranger. Itu dia. Jack mengerutkan kening. Itu Ranger. Dia menggelengkan kepalanya. Dia Scott. Ayah bilang dia akan melindungiku. Hanya bicara jika Scott mengizinkanmu. Jack menelan ludah. Dia belum tahu apa artinya ini, tetapi dia tahu bahwa, siapapun ayahnya, dia telah mengajarinya untuk hanya mempercayai satu hal, dan itu memiliki 4 kaki dan jantung yang berdetak. Sore itu salju mereda, tetapi jalan tetap ditutup. Jack memberi Charlie satu set pakaian lama putrinya, dilipat dan disimpan di peti yang tidak pernah dia buka sampai sekarang. Dia berganti pakaian di balik tirai, muncul dengan legging dan sweater kebesaran. Wajahnya lebih bersih, meskipun matanya masih membawa bayangan, terlalu tua untuk usia 5 tahun. Dia tidak berbicara lagi selama berjam-jam, tetapi ketika Jack meletakkan secangkir coklat panas di depannya dan duduk di seberang meja dengan miliknya, dia menatapnya untuk pertama kalinya, sepenuhnya, dan bertanya, apakah dia benar-benar anjingmu? Jack tersenyum tipis. Dia dulu milik mereka, katanya, menunjuk tag tentara yang masih tergantung di kerah Ranger. Sekarang dia milikku, tapi kupikir mungkin dia selalu milikmu. Charlie tidak tersenyum, tetapi dia juga tidak mengalihkan pandangannya. Salju di luar telah tenang, meninggalkan dunia dengan tepi putih tajam dan sunyi yang menakutkan. Sinar matahari memantul dari setiap permukaan dengan intensitas yang membutakan, membuat hutan di sekitar kabin Jack tampak hampir murni, tak tersentuh. Tetapi Jack Ryland tahu lebih baik. Keheningan bukanlah kedamaian. Itu adalah jeda sebelum sesuatu yang lain. Di dalam kabin,
Charlie duduk di meja dengan pensil dan bagian belakang amplop lainnya. Dia lebih waspada hari ini, rambut pirangnya sekarang sedikit disisir berkat sikat yang Jack temukan di laci tua. Dia masih belum banyak berbicara, tetapi dia tidak lagi menyusut ketika dia berjalan melewatinya. Ranger berbaring di bawah kursinya meletakkan kepalanya di cakarnya, selalu mengawasi pintu. Jack mengaduk panci oatmeal instan di kompor, punggungnya terasa lebih sakit dari biasanya, meskipun dia tidak menunjukkannya. Dia mulai merasakan sesuatu yang tidak asing lagi. Tujuan. Itu membuatnya takut. Kemudian datang ketukan. 3 ketukan, tegas, tanpa ragu-ragu. Jack membeku, di tengah gerakan. Ranger sudah berdiri, telinganya tegak, tubuhnya tegang. Genggaman Charlie pada pensilnya mengencang dan warna menghilang dari wajahnya. Jack bergerak ke pintu dengan tenang dan melihat melalui jendela sempit. Seorang pria berdiri di beranda, tinggi dan tenang. Dia mengenakan mantel wol abu-abu arang panjang, diresleting sampai tenggorokan, celana panjang yang dibuat khusus dan sepatu bot hitam mengkilap. Tangannya dimasukkan ke dalam sarung tangan kulit dan syal hitam menutupi setengah wajahnya. Dia memegang tas kerja di satu tangan, yang lainnya sekarang diangkat untuk mengetuk lagi. Dia tampak seperti milik ruang konferensi, bukan hutan yang tertutup salju. Jack membuka kunci pintu tetapi tidak membukanya sepenuhnya. Dia berdiri di celah tubuh yang menghalangi pintu masuk. "Bisakah aku membantumu?" Pria itu melepas syalnya dan menawarkan senyum yang ketat. Dia memiliki kulit pucat, tulang pipi tajam dan mata abu-abu yang terlalu sedikit berkedip. Rambutnya yang gelap disisir ke belakang dan tidak ada satupun kerutan di mantelnya. Dia tampak berusia awal 40-an, tetapi ada sesuatu yang abadi dalam tatapannya, seperti seseorang yang telah berlatih berpura-pura untuk waktu yang sangat lama. "Selamat pagi," katanya dengan halus. "Aku mencari seorang anak, Charlie Norwood. Aku diberitahu dia mungkin telah ditemukan di dekat sini. Aku pamannya, James Holloway." Jack tidak berkata apa-apa. Holloway melanjutkan dengan meraih ke dalam mantelnya dan mengeluarkan sebuah kartu. "Aku bekerja dengan layanan penjangkauan anak Montana. Kasusnya sensitif, aku yakin kamu mengerti." Jack mengambil kartu itu tetapi tidak melihat ke bawah. "Kamu punya ID?" Senyum Holloway mengencang. "Sayangnya aku bergegas ke sini dalam waktu singkat, jalanan kasar dan aku tidak membawa kredensialku. Tapi aku jamin Sheriff Weller tahu siapa aku. Mungkin kamu bisa meneleponnya." Di belakang Jack, geraman mulai, rendah di dada Ranger. Anjing itu melangkah di samping pawangnya, bahunya tegak, giginya sedikit menyeringai. Itu bukan peringatan, itu adalah janji. Charlie muncul di belakang Ranger, wajah kecilnya pucat, suaranya pecah. "Itu dia," bisiknya. "Itu orang yang mengambil ibu." Waktu membeku. Tangan Jack jatuh ke arah kelelawar, bersandar di dinding. Suaranya datar, baja. "Kamu harus pergi." Holloway mengangkat tangannya perlahan. "Tuan Rilan, aku mengerti kekhawatiranmu, tetapi kamu mencampuri pengambilan hak asuh ilegal." "Kamu berbohong," kata Jack, memotongnya. "Dan anjing ini di sini tidak menggeram kecuali dia mencium sesuatu yang sangat salah." Wajah Holloway berkedut hanya sesaat. Kemudian dia mengangguk sedikit, meraih ke dalam mantelnya lagi dan menyelipkan kartu nama kedua ke kusen pintu. "Aku mengerti, tetapi ketahuilah ini, jika kamu menghalangi penyelidikan yang melibatkan anak hilang, akan ada konsekuensinya." Jack membanting pintu. Charlie mulai gemetar. Jack berlutut di sampingnya, melingkarkan satu lengan di bahunya, saat Ranger memposisikan dirinya di antara mereka dan pintu. "Tidak apa-apa," bisik Jack. "Dia pergi, dia tidak akan melewati kita." Charlie menatapnya, matanya dipenuhi dengan sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. "Dia punya lencana. Ibu menyuruhku untuk tidak pergi." Dia berkata, "Tunggu Scout." Kemudian dia berteriak dan dia memasukkannya ke dalam mobil. Dia tidak kembali. Rahang Jack menegang. Dia tidak bertanya lebih banyak. Sebaliknya, dia mengambil kartu yang ditinggalkan pria itu. Kertas itu tebal, mengkilap, tampak resmi, tetapi nama agensi, Layanan Penjangkauan Anak Montana, bukanlah yang dia kenali. Dia mengeluarkan laptop berdebu, menyalakannya perlahan dan terhubung ke hotspot satelit cadangannya. Itu lemah, tetapi cukup. Pencarian cepat tidak mengungkapkan apapun. Tidak ada situs web,
tidak ada registri kontak, tidak ada agensi seperti itu yang ada. Dia mengangkat telepon kabin dan memutar nomor. Kali ini panggilan langsung ke Nora Emis, seorang wanita yang belum pernah diajak bicara selama lebih dari 2 tahun. Nora telah menjadi agen lapangan dengan FBI ketika Mara, istri Jack, masih hidup. Mereka telah bekerja pada gugus tugas perdagangan multinegara bagian yang sama. Dia tajam, dengan ingatan seperti pisau dan suara yang bisa memerintah sebuah ruangan. Tinggi dan ramping, dengan kulit berwarna zaitun dan garis-garis perak di kepang hitam panjangnya. Nora adalah seseorang yang dipercaya Mara. Dia menjawab setelah 2 dering, suaranya cepat. Jack tidak membuang waktu. Seorang pria muncul mengklaim sebagai perwakilan kesejahteraan anak. Katanya namanya James Holloway. Charlie mengidentifikasinya sebagai pria yang menculik ibunya. Memberiku kartu. Layanan penjangkauan anak Montana. Bisakah kamu menjalankannya? Dia mendengar mengetik, beri aku 5 menit. Tetap di dalam. Jangan biarkan orang lain masuk. 5 menit kemudian telepon berdering. Itu palsu, kata Nora, agensi itu tidak ada. James Holloway adalah alias yang terkait dengan seorang pria bernama Caleb Dorney, mantan kontraktor intelijen. Menghilang dari jaringan 4 tahun lalu. Aktivitas terakhir yang diketahui terkait dengan penculikan anak untuk skema penempatan terlarang, tidak ada hukuman, sangat hati-hati. Suara Jack turun. Charlie berkata dia mengambil ibunya. Kalau begitu kita berurusan dengan lebih dari sekadar perdagangan, kata Nora. Jaga punggungmu, Jack. Dia tidak bekerja sendirian. Jack menutup telepon. Di luar, angin bertiup lagi, melemparkan salju lepas ke dalam pusaran. Dia berdiri di jendela, tangan bersedekap, mengawasi hutan dengan mata menyipit. Di sudut, Charlie telah kembali ke gambarnya. Dia mencoret-coret dengan lebih kuat sekarang, seperti setiap goresan pensilnya mencoba untuk menghapus sesuatu yang gelap. Ranger berbaring di kakinya, matanya terkunci di pintu. Apapun yang akan datang selanjutnya, Jack tidak akan membiarkannya terjadi dengan tenang. Matahari hampir tidak naik di atas garis pepohonan ketika Ranger mulai mondar-mandir. Jack memperhatikan pada awalnya, dengan cara yang halus, gerakan telinga, gemuruh rendah di tenggorokannya ketika hembusan angin bertiup terlalu cepat melalui pepohonan. Anjing itu gelisah, seperti ada sesuatu di udara yang telah berubah. Charlie, sekarang mengenakan pakaian lama putri Jack, duduk diam di meja menggambar lagi. Wajahnya sekarang berwarna, tetapi matanya tetap jauh, seolah sebagian dari dirinya masih hilang di malam itu. Di luar beranda, Jack menaikkan resleting mantelnya dan melirik Ranger. Kamu mencium sesuatu? Ranger mendengus tajam, ekornya kaku dan bergerak ke pintu. Jack mengambil senapannya, bukan karena paranoia tetapi kebiasaan, dan berbalik ke arah Charlie. Kita akan keluar sebentar, hanya aku dan Ranger. Kamu akan baik-baik saja di sini. Dia mendongak, bukan dengan rasa takut tetapi dengan ketenangan yang bukan milik seorang anak. Dia mengangguk dan berbisik, dia akan menemukan mereka. Itu semua konfirmasi yang dibutuhkan Jack. Salju telah mengeras di bawah kaki, berderit dengan setiap langkah saat Ranger memimpin jalan melalui hutan di belakang kabin. Mereka bergerak diam-diam, udaranya rapuh dan tipis. Napas Jack keluar dalam semburan, mengerumuni wajahnya yang penuh bekas luka. Matanya memindai garis pepohonan, tetapi dia lebih mempercayai Ranger daripada indranya sendiri. Anjing itu bergerak dengan tujuan, berhenti hanya untuk mengendus, berputar, lalu melesat ke depan. Hampir 1 jam berlalu sebelum mereka melihatnya. Terletak di antara sekelompok pohon birch beku, sebuah kabin kecil, lapuk dan hampir ditelan oleh waktu, berdiri miring ke satu sisi. Atapnya melorot di bawah beban salju yang berat dan dindingnya berwarna abu-abu dari musim badai. Jack mendekat perlahan, senapan diturunkan tetapi siap, mata menyipit pada jejak kaki samar yang mengarah ke sekeliling sisi. Ranger menggeram rendah. Jack mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam, udara pengap dengan jamur dan busuk tua. Satu-satunya ranjang besi duduk di sudut, berkarat di sambungannya, selimut di atasnya setengah terbakar. Di tengah ruangan ada lemari baja, pintunya sedikit terbuka. Jack bergerak ke arahnya dan membukanya. Di dalamnya ada folder, lusinan folder usang, bernoda, beberapa hangus di tepinya. Masing-masing memiliki nama anak yang dicetak dengan tinta hitam tajam. Foto-foto dijepit ke banyak gadis, anak laki-laki,
sebagian besar tidak lebih tua dari Charlie. Perut Jack merosot. Dipaku ke dinding belakang adalah peta yang robek, satu sudut terbakar. Lingkaran merah telah digambar di atas lokasi yang hanya diberi label situs 12. Garis-garis memancar keluar darinya seperti jaring laba-laba. Tidak ada kota, tidak ada label, hanya tanda. Ranger merintih pelan dan berjalan ke noda gelap di lantai dekat perapian. Jack mengikuti dan berjongkok. Kayunya tergores, beralur, seolah seseorang telah dibelenggu di sana. Dia menatap Ranger, suaranya rendah. Ini bukan hanya tempat persembunyian. Seseorang ditahan di sini. Jack mengeluarkan ponsel flip lamanya dan mengambil foto folder, peta, noda. Sinyal di sini tidak berguna, jadi dia memasukkan ponsel ke dalam sakunya dan berbalik ke arah pintu. Ayo pergi. Menjelang sore hari, angin bertiup lagi dan awan mulai menggulung tebal di atas Briar Glen. Jack mencapai kabin dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Charlie duduk di tempat yang sama, masih menggambar Ranger sekarang mengelilinginya seolah untuk memeriksa dia tidak dipindahkan. Jack mengunggah foto-foto dari ponselnya ke laptop terenkripsi, mengenkripsinya lebih lanjut dan mengirimkannya melalui saluran aman. Hanya satu orang yang masih hidup yang akan mengerti, Mara Quinn. Dia menelepon dalam waktu 1 jam. Suaranya rendah dan terputus-putus, seperti biasa. Jack, kamu belum mati? Itu kejutan. Senang mendengarmu juga, Mara. Dia selalu menjadi ujung tajam di setiap ruangan. Tinggi, dengan tubuh ramping dan kawat, fitur tajam, rambut pendek, gelap, merah kecoklatan dan mata seperti baja dingin. Kulitnya pucat karena bertahun-tahun bekerja di dalam ruangan. Suaranya campuran aneh antara sarkasme kering dan otoritas murni. Dia dulu bekerja dengan istri Jack, Mara, selama tahun-tahun mereka di kantor lapangan federal. Setelah kematian Mara mereka tidak pernah berbicara, tidak sekalipun, sampai sekarang. Kamu menemukan situs 12, katanya. Aku menemukan peta, jawab Jack, tidak tahu apa yang ditunjuknya, tetapi ada file, foto, nama, anak-anak. Mara menghela napas. Kami menduga Dorne memiliki lebih dari satu lokasi. Jika peta itu akurat, kami mungkin akhirnya memiliki sesuatu. Aku akan membawa tim lapangan. Tetap di tempat, aku punya Charlie. Jack berkata, dia mengenali Dorne di situs. Ada keheningan panjang. Dia kuncinya, bukan? Mara bergumam, dia memanggil Ranger, Scout. Katanya ayahnya menyuruhnya untuk tidak berbicara kecuali Scout mengizinkannya. Aku pikir anjing itu dilatih oleh keluarganya, mungkin militer. Ayahnya hilang. Ibunya, kita tidak tahu. Kamu pikir dia ditanam dengan orang lain? Tidak, kata Jack. Aku pikir dia melarikan diri. Aku akan berada di sana pada pagi hari. Jack menutup telepon dan bersandar membiarkan beban hari itu menetap. Api berderak pelan di sampingnya. Charlie berjalan mendekat dengan tenang dan mengulurkan gambar terbarunya. Itu adalah bangunan persegi, dinding beton, tidak ada jendela. Asap mengepul dari atas. Di depan berdiri sosok tongkat tanpa wajah dan seekor anjing yang digambar dengan garis-garis tajam, Ranger. Jack mengambil gambar itu, mempelajarinya lalu menatapnya. Apakah ini tempatmu berada? Dia mengangguk. Dia melihat kembali ke gambar itu. Suaranya turun, kita akan menemukan mereka. Charlie tidak tersenyum, tetapi untuk pertama kalinya tangannya terulur dan bertumpu ringan di lengan bajunya. Angin bertiup lagi. Itu menjerit rendah melalui pepohonan seperti sesuatu yang hidup, melengkung di sekitar atap kabin dan mengguncang es yang lepas dari talang. Di dalam, api berderak pelan, nyaris tidak cukup untuk menghangatkan sudut-sudutnya. Jack tidak tidur sepanjang malam. Dia duduk di dekat jendela dengan senapannya di pangkuannya, matanya beralih di antara bayangan di luar. Ranger meringkuk di kaki Charlie, ekornya berkedut dalam tidurnya. Naluri Jack, terbakar di tulangnya dari tahun-tahun perang, berdenyut. Ada sesuatu yang salah. Kemudian datang ketukan yang lambat dan disengaja. Bukan ketukan ragu-ragu dari seorang tetangga, juga bukan dentuman keras dari penegak hukum, hanya santai, percaya diri. Jack berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberi isyarat kepada Charlie untuk tetap di tempat dan bergerak ke pintu. Sepatunya diam di lantai kayu. Dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia berbisik, Ranger.
Anjing itu berdiri dalam sekejap, gigi menyeringai, bulu berdiri. Sebuah suara memanggil melalui pintu, halus, hampir geli. "Jack, kita bertemu lagi." Dia tahu suara itu, pria dari 2 hari yang lalu, yang mengenakan mantel bersih. Kecuali kali ini dia tidak datang sendiri. Jack menunduk dari pintu dan bergerak ke arah Charlie. "Bangun, kita pergi." Dia tidak bertanya mengapa, dia tahu. Melalui jendela depan Jack melihat sekilas 2 sosok yang mengapit pria itu. Yang satu bahunya lebar dan botak, sepatu botnya yang berat berderit di salju. Yang lainnya mengenakan mantel coklat panjang dan memiliki wajah sempit, kurus dan berkedut. Gerakan mereka tajam, militer, tetapi terlalu bersemangat. Dia meraih mantel Charlie, memasukkan gambar-gambarnya ke dalam ranselnya dan menggantungkannya di bahunya. Kemudian dia membuka pintu belakang, hanya untuk disambut dengan kilatan gerakan di pepohonan. Tembakan meletus, kayu pecah di sekitar kusen pintu saat Jack menyelam untuk melindungi Charlie. Ranger menerjang keluar dengan geraman, menghilang ke dalam badai. "Lari," bentak Jack. Mereka tidak menggunakan jalan setapak. Jack membawa mereka melalui jurang di belakang kabin menuruni lereng batu yang licin dengan es. Dia bergerak seperti ingatan otot. Pelatihan medan perang bertahun-tahun mengalir kembali. Tubuhnya berteriak kepadanya. Dia bukan lagi berumur 20 tahun, tetapi semangat untuk bertahan hidup membara di dalam dirinya seperti api yang sudah lama menyala. Di belakang mereka, Ranger melolong. Jack berbalik setelah Ranger mencengkeram lengan pria berwajah sempit itu, menyeretnya ke salju. Pria itu berteriak, meronta-ronta, tetapi Ranger tetap kokoh. Kemudian, tembakan terdengar. Ranger mengaduh dan menghilang ke dalam pepohonan. "Ranger," teriak Charlie. Jack meraih tangannya dan menariknya maju. "Dia akan menemukan kita, teruslah bergerak." Mereka berlari lebih dari 1 mil lebih dalam ke hutan sampai pepohonan terbelah dan Jack melihatnya. Sebuah bangunan logam pendek setengah terkubur di salju, karat mengalir di sisinya seperti air mata. Sebuah menara radio mencuat di atasnya, sudah lama mati. Sebuah pos relay tua. Dulu, ketika Jack masih menjadi spesialis komunikasi di unit pengintai, tempat ini adalah stasiun cadangan mereka, zona mati di mana bahkan satelit pun kesulitan terhubung. Tidak ada seorang pun yang pernah berada di sini selama bertahun-tahun. Dia mendobrak pintu yang bengkok itu, mendorong Charlie ke dalam dan membarikadenya dengan batang baja. Listrik sudah lama padam, tetapi lentera cadangan masih tergantung di tempat yang diingatnya. Dia menyalakannya dengan batu api dan menyala dengan desisan. Tempat itu berbau seperti debu, minyak, dan hantu. Charlie duduk di bangku tua, napasnya dangkal. Apakah Ranger hilang? Jack berjongkok di depannya. Dia pintar, dia terlatih, dia akan kembali. Dia menatap cahaya lentera yang berkedip-kedip lalu berbisik, "Mereka punya lencana." Jack mengerutkan kening, "Lencana seperti apa?" "Seperti polisi." Tapi ibu bilang mereka bukan. Dia mencoba meminta bantuan, tetapi saluran telepon mati. Lalu mereka bilang dia pergi jalan-jalan. Dia tidak pernah kembali. Suaranya pecah di akhir kalimat, rahang Jack mengencang. Apa yang mereka inginkan? Dia memberitahu mereka. "Tidak, mereka ingin membawaku," katanya, "melewati mayatku." Dan mereka mewujudkannya. Jack duduk perlahan. Pikirannya bergejolak seperti badai salju di luar, penegak hukum palsu, anak-anak menghilang, dan seorang gadis ditinggalkan di tempat yang dingin hanya dengan seekor anjing untuk melindunginya. Dia menatap Charlie, pada keteguhan di balik mata yang lelah itu. Dia tidak pernah berteriak, kata Charlie tiba-tiba, bahkan ketika mereka membawanya. Jack mengangguk perlahan. Dia berani, dia segalanya, bisik Charlie. Jack bangkit dan memindai ruangan. Di satu sudut, di bawah terpal, ada konsol tua, sekarang mati. Tetapi jika generator dapat dihidupkan kembali, mungkin akan mengirim sinyal ke seseorang yang masih mendengarkan. Dia mulai bekerja, menelanjangi kabel, menghubungkan klem, menyalakan panel cadangan. Listrik tersendat sekali, lalu menyala. Lampu hijau lembut berkedip-kedip. Jack memasukkan kode darurat yang telah dihafalnya bertahun-tahun yang lalu, kode lama, yang dimaksudkan untuk cadangan penglihatan hitam. Kemudian dia menunggu. Angin berteriak di luar, tetapi di suatu tempat di dalamnya Ranger melolong kembali. Salju turun dalam lembaran bisikan tebal,
menyelubungi dunia dalam keheningan putih saat iring-iringan SUV hitam tanpa tanda melaju di jalan hutan menuju lokasi 12. McQueen duduk di kursi penumpang kendaraan utama, matanya terpaku pada sinyal hijau berkedip-kedip dari kode lama Jack yang masih berkedip di laptop di depannya. Seorang mantan agen lapangan yang beralih menjadi spesialis dalam investigasi perdagangan manusia, Mara berusia awal 40-an, tinggi dan ramping, dengan tulang pipi yang tajam dan mata hazel yang dalam, yang tidak melewatkan apapun. Rambutnya yang berwarna coklat abu-abu diikat ke belakang menjadi sanggul praktis dan dia mengenakan parka hitam tebal di atas perlengkapan taktisnya. Tidak ada jejak kelembutan dalam suara atau posturnya. Bertahun-tahun mengejar hantu telah mengukir itu. Di sampingnya, agen khusus Troy Beckman mengendalikan komunikasi. Beckman lebih muda, berusia awal 30-an, dengan janggut yang dipangkas rapi dan tubuh yang tegap. Dia memiliki saraf yang stabil dari seseorang yang telah mendobrak terlalu banyak pintu untuk dengan mudah digoyahkan. Jari-jari bersarung tangannya bergerak cepat di atas laptop saat mereka mendekati lokasi. Term tidak menunjukkan banyak, gumam Beckman. Dingin, beton, kabel listrik mati. Seperti mereka ingin kita berpikir itu ditinggalkan. Mara tidak menjawab. Pandangannya terangkat ke pepohonan, memindai. Mereka tidak pernah berpikir ada yang akan kembali. Di pos relay, Jack mengawasi dari bayang-bayang saat SUV melaju, ban menggerogoti salju. Dia tidak melambai, tidak memanggil. Dia menunggu sampai dia melihatnya. Mara keluar, salju menempel di sepatunya dan menatap menara itu. Jack muncul perlahan, Charlie dipegang erat di satu lengan. Ketika Mara melihatnya, sesuatu melembut di bawah matanya. "Kau masih ingat bagaimana membuat neraka?" katanya dengan nada kering. Jack mengangguk kecil. Dia hidup. Namanya Charlie. Mata Mara tertuju pada gadis itu yang berkedip menatapnya dengan hati-hati dari seseorang yang telah belajar untuk tidak mempercayai seragam. Kemudian, seolah mengenali sesuatu di wajah wanita itu, Charlie berbisik, "Dia berbau seperti ibu." Mara berkedip, "Lydia." Jack mengangguk muram. "Kami pikir dia ada di dalam lokasi 12 atau dia pernah berada di sana." Ranger, pincang tetapi bertekad, muncul dari hutan. Kemudian moncong terentang, dengan ekor es bergoyang rendah. Dia mendorong kepalanya ke tangan Charlie dan dia ambruk ke arahnya dengan lega. Mereka tidak menunggu lama. Lokasi 12 tampak seperti pusat konseling kesejahteraan yang sudah ketinggalan zaman. Tandanya setengah terkubur di salju, cat biru pudar mengelupas dari pintu depan. Bangunan itu sendiri berbentuk persegi dan tanpa jendela, dilapisi dengan blok silinder yang licin oleh embun beku. Tetapi bau busuk kimia samar itu memberitahu Jack dan Mara semua yang mereka butuhkan. Di dalam ruangan ditata kursi plastik, papan klip, poster motivasi murahan tentang kesatuan keluarga, tetapi tidak ada panas, tidak ada dengungan mesin, tidak ada listrik. Ranger menggeram rendah di tenggorokannya. Dia mengendu sekali, dua kali, lalu melesat ke kiri, cakar mencakar ubin. Tim mengikuti. Dia memimpin mereka melewati dinding palsu dan pintu api terkunci yang diledakkan Beckman dengan muatan kecil. Di baliknya, tangga menurun ke kegelapan yang dingin. Jack pergi lebih dulu, senapan siap, senter menembus kegelapan. Udara berbeda di sana, lembab, didaur ulang. Dan kemudian mereka mendengarnya, batuk. Mara mengangkat tinjunya. Mereka bergerak sebagai satu di lorong sempit. Mereka menemukannya, sebuah kamar tersembunyi yang dilapisi dengan tempat tidur berkarat dan kursi yang dibaut. 3 orang dewasa berada di dalam, 2 tidak sadarkan diri, 1 meringkuk di sudut bergumam, dan di sudut terjauh, mata kurus, lebar tetapi kosong, adalah seorang wanita dengan rambut pirang kusut dan gelang rumah sakit di pergelangan tangannya. Dia tidak melihat ke atas pada awalnya. Kemudian Ranger merengek dengan suara lembut dan tinggi dan tatapan wanita itu mengarah ke arahnya. "Scout," bisiknya. Jack membeku. Mara melangkah maju, melepas sarung tangannya. "Lydia," katanya lembut. "Ini Mara, kamu aman sekarang." Lydia Rilan, yang dulunya seorang terapis trauma, sekarang duduk terbungkus gaun rumah sakit di bawah lapisan debu. Dia berusia 38 tahun, tinggi rata-rata, tetapi rapuh, kurus sekarang, dengan mata biru yang tumpul oleh trauma dan kebingungan. Rambutnya yang dulu keemasan tergantung dalam untaian kusut dan tangannya gemetar saat dia meraih anjing itu. Ranger bergerak mendekat, menekan kepalanya ke lututnya. Perlahan, Lydia berkedip, seolah baru bangun.
"Di mana putriku?" serunya. Dari belakang Jack, sebuah suara kecil menangis, "Ibu." Charlie membebaskan diri dan berlari kepadanya, sepatunya tergelincir di lantai yang dingin. Lydia jatuh ke depan dengan tangan terbuka dan mereka ambruk satu sama lain dengan terengah-engah, ibu dan anak terjalin dalam air mata dan anggota badan yang gemetar. Jack berbalik, menelan ludah dengan susah payah. Beckman bergerak untuk mengamankan area itu sementara petugas medis turun ke tangga. Lydia lemah, dehidrasi, tetapi jika tidak terluka. Dokter berbicara tentang kehilangan ingatan yang disebabkan oleh stres, sementara reversibel. Jack berdiri di lorong saat Mara bergabung dengannya. "Dia adalah pengaruh mereka," kata Mara, "mereka yang menolak untuk menyerahkan anak-anak mereka. Mereka dikurung." Suara Jack adalah geraman. "Berapa banyak? Kami tidak akan tahu sampai kami memetakan seluruh jaringan. Tapi tempat ini hanyalah satu node." Mereka berdua melihat kembali reuni keluarga di ruangan itu. "Dia berjuang untuk putrinya," kata Jack, "bahkan dalam keadaan hancur. Dia kembali untuknya." Mara mengangguk, "Dan begitu juga kau." Gedung pengadilan di Briar Glen tidak seperti istana batu megah di kota-kota besar. Itu sederhana, sebuah bangunan bata 2 lantai dengan tiang bendera di depan dan jam yang tidak berfungsi sejak Jack Ryland kembali dari turnya yang terakhir. Tetapi pagi itu, saat salju berkilauan di tangga gedung pengadilan dan Marshall bersenjata mengapit pintu masuk, bangunan itu mungkin saja menjadi panggung perhitungan bangsa. Di dalam, ruang sidang berdengung dengan gumaman rendah. Wartawan, korban, keluarga, penyelidik federal, dan warga yang peduli semua berdesakan di bangku-bangku gereja. Di bagian depan ruangan berdiri terdakwa, Owen Lockhart, tinggi dan ramping, dalam setelan abu-abu yang dipres, rambut peraknya disisir ke belakang, rahangnya mengencang, dengan ketenangan arogan yang pernah mendapatkan kepercayaan. Dia berusia 63 tahun, wajahnya bersudut dan lapuk dengan usia, tetapi matanya masih berbinar, dingin dan penuh perhitungan. Dia pernah menjadi direktur kantor koordinasi kesejahteraan regional. Namanya membawa kekuatan di kalangan nirlaba. Sekarang, dibelenggu di pergelangan tangannya, dia hanyalah pria lain yang bersembunyi di balik topeng terlalu lama. Jack duduk di tepi baris kedua, posturnya kaku. Wajahnya menanggung bayangan kelelahan, tetapi matanya membara tajam dengan fokus. Di sampingnya, Ranger beristirahat di kakinya, hitam dan coklat, bulunya mengkilap, telinganya berkedut pada setiap suara yang tidak dikenal. Di bangku tepat di depan, Lydia Ryland duduk dengan tangannya dengan lembut melingkari bahu putrinya. Rambut pirangnya disikat dan diikat longgar, meskipun getaran di jari-jarinya mengkhianati kegugupannya. Charlie duduk tegak, pita merah tua di rambutnya, jari-jari kecilnya mencengkeram lingkaran kerah Ranger. Nomor kasus 51283, pengadilan mengumumkan, orang melawan Owen Locke. Hakim, Cassandra Wills, seorang wanita tegas berusia 50-an dengan ikal abu-abu baja pendek dan kacamata persegi bertengger di pangkal hidungnya, mengangguk agar penuntutan dilanjutkan. Suaranya tanpa basa-basi, tetapi matanya melembut sebentar ketika tertuju pada Charlie. Yang pertama bersaksi adalah Jack. Dia bangkit dan berjalan dengan langkah seorang prajurit, lurus ke belakang, meskipun ada rasa sakit di lututnya. Di mimbar, suaranya tegas, tidak keras, tidak gemetar, hanya terukur, setiap kata disengaja. Dia menceritakan bagaimana dia menemukan Charlie di salju, bagaimana Ranger membawanya ke lokasi 12, dan bukti yang mereka temukan di sana. Nada suaranya tetap terkendali sampai dia menggambarkan ruang bawah tanah, pintu yang terkunci, para korban yang diam, baunya. Kemudian, hanya sebentar, suaranya tersangkut. Dia berbalik untuk melihat Owen. Dia bersembunyi di balik segel resmi dan janji yang dicetak, kata Jack, dia mengubah pendanaan negara menjadi belenggu. Dia berbohong dalam tinta tetapi mengeringkan orang dalam diam. Tidak ada bantahan dari pihak pembela, hanya seorang pengacara lelah yang membalik halaman tanpa jawaban. Kemudian datang saat yang telah ditunggu-tunggu semua orang, Charlie. "Charlie Ryland, maukah kau mendekati hakim?" Ruangan itu menahan napas, Lydia memberi putrinya dorongan lembut dan Ranger berdiri bersamanya. Anjing itu berjalan perlahan di samping anak berusia 5 tahun itu, langkah demi langkah, seperti bayangan. Charlie mengenakan gaun biru tua dan celana ketat tebal. Sepatu bot kecilnya berbunyi di lantai saat dia naik ke kursi yang ditinggikan. Dia naik dengan hati-hati dan duduk tegak, mata mengintip di atas tepi kotak saksi. Ranger duduk di kakinya menghadap keluar. "Jaksa penuntut,
Seorang wanita yang baik hati bernama Ellen Graves berjongkok di samping kotak itu, merendahkan suaranya. Charlie, apakah kau ingat pria yang membawa ibumu pergi? Charlie mengangguk. Apakah dia ada di ruangan ini? Charlie mengangkat satu jari dan menunjuk ke Owen Locke. Itu dia, katanya. Dia bilang pada ibu bahwa dia tidak pantas, tetapi kemudian dia mendengarnya. Dia membawanya menuruni tangga dan mengunci pintunya. Dan apakah dia pernah mengatakan sesuatu padamu? Charlie ragu-ragu, matanya melirik ke Ranger. Dia berkata jika aku berteriak dia akan membawa Scout juga. Tapi Ranger, dia tidak takut pada monster. Ruangan itu sunyi, kecuali suara kertas yang berdesir dan isakan pelan dari seorang wanita di barisan belakang, salah satu dari banyak yang pernah mempertanyakan diri sendiri karena tidak berbicara. Owen bergeser dengan tidak nyaman. Pengacara pembela mengajukan keberatan dengan setengah hati, tetapi Hakim Wills menolaknya. Dia adalah saksi yang dilindungi. Biarkan dia berbicara. Charlie melanjutkan untuk menggambarkan simbol-simbol yang dia ingat di dinding lokasi 12, pintu yang terkunci, dan suara anak-anak lain menangis di malam hari. Ellen Graves mengeluarkan gambar-gambar yang telah dibuat Charlie di kabin Jack, sketsa krayon kasar dari orang-orang tongkat tanpa wajah, lencana berbentuk bintang bengkok, dan peta yang dicoret-coret yang sangat sesuai dengan denah lantai lokasi 12. Dengan setiap bukti, beban di pundak Owen Locke semakin berat. Dan kemudian Lydia dipanggil. Suaranya bergetar lebih dari suara Jack, tetapi kata-katanya jelas. Dia merinci penangkapannya, sedasi paksa, pelecehan psikologis. Tetapi apa yang membungkam ruangan adalah ketika dia berkata, mereka menyebutnya intervensi, tetapi itu adalah penahanan dan satu-satunya kejahatan saya adalah bertanya mengapa seorang pria tanpa kredensial memiliki akses ke catatan anak saya. Persidangan berlangsung berjam-jam, tetapi putusannya tidak memakan waktu lama. Malam itu, di bawah salju lebat dan cahaya redup, Hakim Wills membacakan hukuman, Owen Locke, untuk konspirasi, membahayakan anak, penahanan yang melanggar hukum, dan penipuan. Anda dengan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Gedung pengadilan menghela napas sebagai satu kesatuan. Di luar, pers melonjak, kamera berkelebat, suara berteriak, tetapi Jack, Charlie, Lydia, dan Ranger diam-diam keluar melalui pintu belakang. Mereka tidak membutuhkan kamera, mereka memiliki satu sama lain. Pada akhir Maret, salju yang pernah menyelimuti Briar Glen dalam keheningan mulai surut, memberi jalan bagi bilah hijau pertama yang pemalu dan langit yang tidak lagi terbebani oleh abu-abu. Musim semi tidak tiba dengan upacara. Itu merayap di tumit pagi yang mencair dan matahari yang bertahan sedikit lebih lama setiap sore. Burung-burung kembali dalam kawanan ragu-ragu, lagu-lagu mereka menenun melalui kembalinya kota yang lambat ke kehangatan dan gerakan. Di ujung Ashbury Lane, terletak di belakang pagar piket putih dan dua pohon birch yang belum mekar, berdiri sebuah rumah pertanian dua lantai sederhana. Catnya baru, tetapi beranda masih berderit dan tempat tidur taman menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru yang belum terbangun. Sebuah plakat kuningan kecil di samping tangga depan bertuliskan, Rumah Ellie. Jack Ryland membutuhkan waktu hampir 45 tahun dan seekor anjing untuk menemukan rumah. Dia berdiri sekarang di dekat pagar dengan mengenakan celana jeans dan flanel pudar, lengan baju digulung untuk memperlihatkan lengan bawah yang ditandai oleh waktu dan perang yang sunyi. Rambutnya yang beruban lebih panjang dari biasanya. Lydia mengatakan itu melembutkannya dan kerutan permanennya pernah digantikan oleh sesuatu yang lebih dekat dengan keheranan, meskipun matanya masih membawa kilatan waspada itu. Matahari menyinari wajahnya saat dia menyaksikan seorang gadis kecil mengejar gelembung di halaman. Charlie, sekarang berusia 5,5 tahun mengenakan jaket denim yang ditutupi dengan tambalan warna-warni. Lydia telah menjahitkan bintang-bintang kecil untuknya, versi jahitan dari kepala Ranger dan hati merah muda di siku. Rambutnya telah tumbuh lebih panjang, menyentuh bahunya dan tawanya bukan lagi suara yang ditakutkan Jack akan menghilang terlalu cepat. Di belakangnya, berbaring dengan satu kaki dengan malas tersampir di atas tangga beranda kayu, adalah Ranger, sekarang hampir 6 tahun. Mantel hitam dan coklatnya tebal dan mengkilap, telinganya berkedut pada setiap panggilan burung, tetapi matanya setengah tertutup, tenang. Tag merah berdentang pelan di kerahnya, diukir dengan huruf perak, penjaga Eliza. Di dalam rumah, Lydia Ryland bergerak di antara dapur dan ruang tamu, bersenandung pelan. Rambutnya telah mendapatkan kembali kilauannya, keemasan dan diikat ke belakang dengan syal bermotif. Tampilan menghantui yang pernah menutupi mata Hazelnya telah memudar, digantikan oleh ketenangan terfokus dari seseorang yang telah merebut kembali kendali atas ceritanya.
Dia telah kembali ke keperawatan paruh waktu di klinik kota, tetapi jam favoritnya dihabiskan di dekat perapian membuat sketsa ide-ide baru untuk pusat pemulihan trauma yang dia harap dapat membantu membangun di musim panas. Rumah itu sendiri telah dihadiahkan oleh dermawan anonim, jenis pahlawan diam yang tampaknya menarik cerita seperti milik mereka. Jack, tentu saja, mencurigai Mara Queen ada hubungannya dengan itu. Agen FBI masih melapor dari waktu ke waktu, meskipun perannya di kota telah bergeser dari penegakan hukum menjadi legenda. Fotonya masih duduk di rak di samping gambar Ranger yang digambar tangan oleh Charlie yang menghentikan orang jahat. Ruang tamu adalah perpaduan kehidupan sekarang menyatu menjadi satu. Di rak perapian tergantung satu foto dalam bingkai kayu rustik. Itu menunjukkan Jack, Lydia, dan Charlie berdiri di bawah pohon birch di pertengahan musim dingin. Ranger duduk dengan bangga di depan mereka. Cahaya tertangkap di mata mereka, seolah-olah matahari telah menunggu saat yang tepat untuk kembali. Di bawah foto, tertulis dalam huruf kursif yang hati-hati, kami tidak menemukan satu sama lain, Ranger melakukannya. Jack masih memiliki pertempurannya. Malam-malam lebih sunyi, tetapi tidak selalu. Masih. Kadang-kadang dia akan duduk sendirian di dekat pintu belakang menatap kegelapan dengan secangkir kopi hitam yang mengepul di tangan. Lampu beranda melemparkan bayangan panjang di halaman. Ranger akan berada di sampingnya, sama seperti dia selalu siap untuk menyenggol tangan Jack ketika keheningan membentang terlalu jauh. Tetapi malam-malam itu lebih sedikit sekarang. Suatu malam, saat langit memerah lavender dan angin membawa aroma pinus yang mencair, Charlie naik ke ayunan beranda di samping Jack. Dia membawa boneka beruang baru, yang ini buatan tangan oleh Lydia dan meletakkannya di pangkuannya. Ayah Jack, katanya lembut, menggunakan gelar yang telah dia pilih sendiri. Apakah kamu pikir anak-anak lain masih hilang? Jack menatapnya, garis-garis di sekitar matanya semakin dalam. Mungkin, katanya. Tapi aku pikir mereka akan menemukan seseorang, seperti yang kita lakukan. Karena Ranger. Dia tersenyum, mengangguk. Karena Ranger. Keheningan jatuh di antara mereka, tetapi itu tidak kosong. Dari dalam, suara Lydia memanggil, makan malam. Jack berdiri meregang perlahan, lalu menawarkan tangannya. Charlie menerimanya tanpa ragu, melompat dari ayunan. Ranger berdiri juga, mengibaskan bulunya dengan mendengus dan mengikuti mereka menaiki tangga. Dia berhenti hanya sebentar, hidungnya miring ke angin, telinganya tegak. Di suatu tempat di luar sana, dunia masih berputar dengan dingin dan kekejaman. Tetapi untuk saat ini, di sini di petak beranda ini, ada kehangatan, ada kedamaian, ada sebuah keluarga, dan seekor anjing yang tidak pernah gagal untuk mendengarkan ketika takdir berbisik. Beberapa cerita dimulai dengan keheningan, tetapi yang ini dimulai dengan gonggongan. Charlie hanyalah seorang anak kecil dalam gaun merah robek, menggigil di jalan yang membeku, berpegangan pada harapan yang telah dilupakan dunia. Tetapi Tuhan tidak, begitu pula Ranger. Mungkin itu takdir, mungkin itu iman, atau mungkin saja, Tuhan mengirim seorang gembala, bukan dengan tongkat tetapi dengan kaki dan gonggongan untuk menjaga domba-dombanya yang hilang. Di dunia yang sering terasa dingin dan kejam, kisah ini adalah pengingat, keajaiban tidak selalu datang dengan terompet. Kadang-kadang mereka datang terbungkus bulu dan berjalan di samping seorang pria yang patah hati yang tidak pernah berhenti mendengarkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan dengan seseorang yang masih percaya bahwa kebaikan berjalan di antara kita. Tinggalkan doa di komentar untuk semua anak yang masih menunggu untuk ditemukan. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak kisah nyata tentang harapan, penebusan, dan cinta yang hanya bisa ditulis oleh surga. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menjaga Anda tetap hangat.